bacanya lo qala Abu Madian di bawah mayoritas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Qala al-imam Tajul Arifin Ahmad Syekh Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi wa bil fitarain amin. Qala Abu Madian, berkata Imam Abu Madian, man lam yumit nafsahu lam yaral haqq. Faqala al-ustaz Abu al-Abbas, la yadkhulu 'ala Allah illa man ba'da. Ada jelas lah. Oh, bab ini. Babul fana'il akbar min babil fana'il akbar wa huwa al-maut at-tabi'i wa fana'il ladhi ta'anihi hadhihi at-ta'ifah. Berkata Abu Madian, barang siapa yang tidak mematikan akan dirinya itu masih merasa hidup, lam yaral haq, ia tidak akan kawa memusyahadakan Allah Ta'ala. Rasa dirinya menghidup, berisi kekuatan, berisi ilmu, berisi kemuliaan, berisi kekayaan. 4 macam itu rasa dimilikinya, dunia pastinya ada oleh Allah. Tapi kalau ia mematikan dirinya, pandangannya, penglihatannya, kehendaknya, segalanya, kadang merasa ampun dirinya, sifat 7 tadi ada dimatikannya di dirinya. Sifat 7 itu adalah pandangannya, penglihatannya, wujudnya, hayat hidupnya, kalamnya, ilmunya, berataan kita, ras dimatikannya, sudah ada dari si pandangan kecuali Allah yang mendengarkan. Ya al-haq, melihat, memusyahadakan lawan Allah lewat hatinya. Hendak bergerak, hendak berpandir, hendak berucap, hendak apa. Mati akan bukan diriku ni nang kawak mengkada bantuan Allah. Hadir di sisi Allah. Hadir. Hadir basar al-iman tajidillah fi kulli syai'. Dari jenis itu kan tajamkan mata hati kalian, niscaya kalian menemukan Allah ada pada adanya sesuatu. Di mana aja kita. Tapi kalau kita menajamkan keimanan kita, musyahadah kita, pasti kita dapat melihat dari sesuatu. Allah Ta'ala itu adanya Allah pada ada sesuatu. Sesuatu apa aja. Jadi kadang mungkin sesuatu itu menjadi hijab kepada seorang wali-wali Allah, karena justru sesuatu itu menjadi peluang batu loncatan mereka untuk mereka ma'rifat, mengenal dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata Abbas al-Mursi, la yadkhulu 'ala Allah illa min babai. Kadang-kala masuk ke hadrat Allah Ta'ala itu kecuali lewat 2 pintu. Pintu yang pertama babil fana'il akbar. Fana, memfanaakan diri. Memfanaakan diri itu memandang diri ini kada ada isi apa-apa. Kada isi apa-apa. Bahkan bukan hanya berdia dari hayat sama basar kalam ilmu, wujudnya ada. Difanaakannya. Difanaakan itu fal akbar, yaitu wahwa al-maut tabi'i, yaitu mati tabiatnya, perangainya, kelakuannya dimatikannya bukan dari rasa perbuatan, muncul dari perbuatan dirinya. Nah, mungkin itu siapa yang berbuat? Innama dhahara asya bi dhiddiha, sesuatu itu nampak dengan lawanannya. Nah, siapa yang nampak? Yang hidup. Siapa yang hidup? Allah. Dan kedua, wababil fana alladhi ta'nihi hadhihi ta'ifah. Dan pintu yang kedua, fana yang mereka kehendaki oleh ini ta'ifah.
Wa an Hatim al-Asam man dakhala fi madhhabina hadha falyaj'al fi nafsi arba'a khisalin. Berkata Hatim al-Asam, tahu wajah sudah siapa itu al-Asam? Hatim. Jadi Berber dulu minta ngaran adiknya siapa Pak, jangan adiknya jadi pengarang-pengarangnya Hatim inilah. Hatim artinya penutup sudah nih, sudah. Mudah-mudahan namanya itu hak yang berenakan lagi lah, kalau lagi berenakannya dari itu anak lahir nih Hatim. Man dakhala fi madhhabina hadza, siapa yang masuk di dalam tarikat ilmu kami ini, ilmu sufi, ilmu makrifat inilah, ilmu hakikat ini, falyaj'al fi nafsihi, jadikan pada dirinya itu arba'at khisalin, empat perkara. Nah, ada sendiri kita empat macam ini. Pertama, maut ahmarin, mati merah. Wa huwa mukhalafatun nafsi, yaitu menyalahi diri kita. Ini diri, setiap diri itu berisi keinginan. Nah, keinginan tadi bisa dikontrol. Keinginan ini dari diri yang mana? Diri yang amarah, nafsu amarah, yaitu hendak maksiat. Tahu diri daripada mutmainnah, nang hendak ibadah, itu ya, kenalilah. Nah, nang maksud yang disalahi diri, yaitu diri yang keinginannya hendak berbuat, nang nyaman-nyaman, nang maksiat, disalahinya nafsu tadi, itu mau ahmar namanya, mematikan, mati merah. Yang kedua lagi wa mauta aswadin, yaitu mati hitam. Wa huwa ihtimalu adzan nas. Nah, tak masuk pada ilmu ini. Arti ihtimal itu merasa akan menyandang siksaan, celaan daripada orang yang memusuhi kita. Yang kedua ini, apa yang biasanya orang yang baca ini tak? Siapa juga menggaji? Ya, kita kada menggajinya. Malah pahalanya dikirim oleh kita. Memandang kasih itu kita menyebut ikam gini nyebut kita, habis pahalanya tak anu kita, dosa kita tak anu ingat, ya kan? Siapa nonton kita, tapi di saat kita membalas lawannya, nang ia penuh dengan dosa, kita nang penuh dengan pahala dari terburik pahala kita inya, dosa nang inya lawan dosa kita nang pas kita kirim nang inya, terburik kita pulang, kita nang kalahnya. Berharap mudah-mudahan dari biasa. Ihtimal adanas, apalagi gamblah, semakin Allah mengangkat derajat tiga, semakin Allah mengangkat derajat macam-macam fitnah, nang baik-baik, nang kadang bagus maksud seorang tuh nak menolong orang Ismail dibandingkan orang macam-macam. Ini akhir bikin orang berselamatan, namanya belum ya, seakhir ini nampak di rumah situ di berdua. Padahal seorang baca udah selamat benar. Aku bergurje, biasa. Maka itu, almarhum Allah ya Allah. Buruk dia baca manakib. Mana orangnya? Kita panggil. Kita mana kita apa dia? Bukan lagi disuruh dia lawan, pinjak dia sendiri terkipai orangnya. Nyata berdua lah, dah hakim sendiri. Ini orang banyak nih berdua, bertiga atau berlima, orangnya macam-macam itu orang. Nah, kalau Allah nak maaf. Nah itu ihtimal ada mas. Jangan dilawani saja, jangan dilawani. Ini memuji kita berhimat-himat, kan mendapat dua kita beresin dari ini. Ini memusuhi lawan kita, kan ada kurang juga beres kita daripada ringan. Bapak, ya sudah, cuek ya. Cuman sebetulnya ialah yang kita utamakan dakwah kita itu ya. Ini mana berfitnah kemana-mana tentang kita. Orang makan gosip, makan fitnah kita, timbul kita menyampaikan dakwahnya, orang pada mau menerima lagi. Itu hanya dikhawatirkan. Apa masalah tentang nafsu pribadi seorang? Terhina dari dihina orang, ya ada juga salah soal. Cuma dakwah kita yang diperhatikan, yang dikhawatirkan.
Jadi ayat sana ihtimali adzan nas. Yang ketiga wa mauti abyad, mati putih. Wa huwa tarhu riqa' ba'dha ala ba'din. Wala budda lil murid min hadhihi tariq. Terinjau kan? Terinjau kan? Wa mauti abyad, dan mati putih. Mati putih itu wa huwa al-ju'. Nah, itu lapar lah. Lapar. Ma la yasirul abdalu abdalan illa bisalatatin. Illa dengan isalasatin. Kada akan jadi wali abdal seseorang itu kecuali dengan mencegah tiga macam. Pertama, qillatut ta'at, mensedikitkan makan. Wa qillatun naum, mensedikitkan muring. Dan ketiga, wa qillatul kalam, mensedikitkan berpikir. Kalau sudah naik ke derajat oleh kutub, aja makan dah kayak paham jadi masalah. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sini kan makan berhematlah. Murid sini dilarang sampai kurus kering. Murid ke rumah kenapa-napa. Kan murid kering, iya Pak, Syekh Abdul Qadir melarang ulun makan. Santrinya dilarang makan. Itu mengandung lah. Mengadu lawan Tuan Syekh. Wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, anak ulun nih lapar, sekali dilihat Abdul Qadir makan ayam yang luar biasa yang mewah-mewah. Ini kan sesuai yang disarankan oleh seorang gawi. Ayo di sini anak itu boleh makan kayak aku, asal kayak aku ini. Lalu dikumpulkan di sini tulang-tulang tadi. Wahai ayam, itu bismillah hidup ini berokok ayamnya. Ayam apa? Memang sudah dipotong. Apa lagi? Wa mautil ahdar. Tarhurriqa ba'daha ala ba'din, yaitu meninggalkan riqa ini permusuhan satu sama lain. Dia tidak berbual. Berebut ampok benar ya? Ampok atau berebut kerupuk. Jadi berbual lah. Nah, jadi wala budda pada mereka dan murid bihadil tariq min sahabati syekhin muhaqqaqin mursyidin qad faragha min ta'dibi nafsihi. Kada boleh kada bagi seorang murid untuk menjalani tariqah dari menemani menuntut lawan seorang guru muhaqqaqin yang sudah tahqiq, mursyid orangnya. Qad faragha fi ta'dibi nafsihi, yang seorang guru tadi sudah selesai beres lulus dalam mendidik dirinya wa tukhlis dapat wa takhallaza makna, dan dia beres selesai min hawa daripada hawa nafsunya. Nah, lalu fayaslimu nafsa ilaih, lalu ia menyelamatkan dirinya ilaihi kepada hawa nafsunya. Jadi wa yalzam, dan seseorang itu harus taat lawan gurunya, wal inqiyad ilaih, menjunjung perintah gurunya fi kulli ma yushiru bih, pada setiap arahan seorang guru alaihi ke murid. Min ghairi irtiyabin, jangan ragu, wala ta'wil, jangan mentakwil dia guru ini maksudnya. Wala taraddudin, jangan ragu juga. Faqad qalu man lam yakun lahu syekhun fasyaitanu syekhu, barang siapa kada berisi guru maka syaitanlah gurunya. Namun orang sampai harus ada guru. Jadi jadi berbuatlah orang hendak sampai kepada tarekat satu menjalani tarekat suluk ini. Pertama, ia harus caranya itu dengan salah satu daripada berbagai macam. Yang pertama, gurunya inya mencari guru didik dulu, guru tarbiyah dulu. Yang kedua, imma gurunya yang menarik inya, sudah akan jadi muridku, ikuti arahan rekomendasi dari aku. Ma yushir ilaih. Yang ketiga, caranya inya dengan bermudakarahat kepada kawan-kawanannya. Yang keempat,
ia mempelajari dan mengamalkan seluruh ilmu yang sudah diajarkan oleh gurunya. Saat masuk ngaji lawan guru, ia mengamalkan. Kadang kalau masuk tarekat, cuma ilmunya sudah dikajinya. Nah setelah beberapa tahun meninggalkan gurunya, dibacanya, diulang-ulanginya, nah kemudian dia mengamalkan satu persatu dan bisa untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu dari 4 macam itu harus ada. Nah, ini bakal kawanan mabar, jangan makan bareng bagus, main bareng, anjing dia, nah apa kan dia itu anjing, yang berdua anjing. Ya Allah, kurangi santri main game lah, kurangi main game. Lagi main game di Jakarta, main, orang itu, main kamu sudah masih main game, mana masih main game. Ngomong dulu aja kalau main judi online, nah ya alhamdulillah. Wa qad istawfayna adabul murid ma syekh wa bayyana man yasluhu bil masyayikh fi ghairi hadzal kitab. Dan sungguh kami terangkan di sini adab-adab seorang murid itu terhadap gurunya, dan kami sebutkan, kami jelaskan orang siapa saja kriteria yang layak menjadi seorang guru, tapi di dalam selain ini kitab. قال الإمام رحمه الله تعالى جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته وأنك جوهرة تنطوي به عليك أصداف مكوناته. Allah menjadikan kalian itu wahai manusia fil alam yang mutawassit, berada di dalam alam yang sedang, alam yang tengah-tengah. Baina mulkihi wa malakutih, di antara alam muluk dan alam malakut. Alam muluk ya hayawan, alam malakut malaikat. Di saat taat derajatnya naik kepada alam malakut. Di saat ia maksiat, berkumpul-kumpul orang-orang maksiat dan ikut maksiat, dia turun derajatnya kepada alam muluk. Hayawan. Ay ja'alaka al-alam al-mutawassit baina alamil mulki wa alamul syahadah wa alamul malakut wa al-alamul ghaib. Allah menjadikan kalian pada alam yang tengah-tengah, yaitu mempertengahi antara alam muluk, yaitu alam syahadah, alam yang dapat dipandang oleh pandangan mata kita, dan alam malakut, yaitu alam ghaib yang tidak dapat dipandang seperti malaikat. Nah, fal insan, maka seorang manusia laisa min alamil mulki mahdham wala min alamil malakuti mahdham. Bukan semata-mata 100% di alam mulk dan bukan pula 100% di alam malakut. Ada di alam syahadah wara dan ada pula di alam gaib wara. Tengah-tengah. Bal yataw mutawassit, bahkan huwa itu insan mutawassitun bainahuma, antara duduk di tengah-tengah antara alam muluk dan alam malakut. Hissan wa makna, baik secara fisik atau secara makna pada hakikat. Contoh, wa amma hissan, adapun secara hissi nampak. Fali anna Allah ta'ala khalaqahu baina as-samai wal ardh, Allah ciptakan kalian di antara langit dan manusia. Wa ghairu min hayawan, wa ghairi, dan selainnya min hayawanat, dari hewan-hewan. Apa lagi itu? Wa ghairu, dan selainnya. Makhlukun li ajli intifa'i, diciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan li ajli intifa'i, agar ia memberi manfaat lawan ia. Allah ciptakan hewan, ayam, ikan, tumbuh-tumbuhan supaya ia kalau memberi manfaat. Wa amma ma'na bali anna Allah Ta'ala khalaqahu fi ahsani taqwim. Nah, secara hakikat, secara makna Allah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk kejadian.
wa ja'alahu mutadamminan lil asrar, dan Allah jadikan secara makna insan itu tempat mengandung seluruh rahasia-rahasia seluruh mawjudat alam semesta ini, alawiyah wa sufliyah, baik alam samawi atau alam safawi, alam atas alam bawah. Latifuha wa kasifuha, latif yang lembut tidak terlihat oleh mata, atau kasif yang kasar dapat dilihat oleh mata. Fasara bidzalik, maka seorang manusia jadilah rohanian jisman, secara jisim, rohanian jisman, rohanian jismanian, samawiyan ardiyan. Ada rohani, ada jisim, jasad kita. Kadang samawi, bisa ardi, langit lawan bumi. Di saat ia taat, maka akan menjadi orang ahli langit. Di saat maksiat, maka akan menjadi ahli bumi, hewan seperti hewan. Walidha yuqalu lahu al-alam al-asghar, yuqalu innahu nuskhatun min awalin min sifatil malaika aql ma'rifah wa ibadah, wa min sifatil syayatin al-ighwa wa tamarnud wa tughyan, min sifatil hayawanat annahu fi halatil wada yakunu asadan, wa fi halati ghalabati syahwah yakunu khinziran, la yubali ay yalqa nafsahu fi halati hirsi ala dunya wa syarhi yakunu kalban, wa fi halati ikhtiyari wal khida' yakunu dhibban. Dikatakan innahu nuskhatul awalim, insan itu ialah sebuah bahagian daripada alam. Jadi pada itu insan, ada manusia itu mempunyai sifat-sifat malaikat, beisian akal, beisian ma'rifah, ilmu, ibadah, kan itu malaikat. Di diri manusia ada itu. Wa min sifat syayatin, manusia itu ada belum beisian sifat syaitan. Seperti apa? Al-irwa. Ketujuh irwa itu membujuk. Bujuk orang maksiat, kasih nah. Ayo kita cobain aja. Hormati kami. Empat menanggung. Wajar rudi dan durhaka syaitannya. Nah manusia bisa nggak itu? Waktu ya berbuat jahat. Dan lagi wa min sifatil hayawanat, manusia itu ada mengandung sifat-sifat hewan. Dalam ketika marah, ia seperti singa, mengaum-ngaum, ya kan? Dalam ketika ia kuat syahwatnya seperti khinziran, seperti babi. La yubali, karya tidak peduli lagi aina yalqa nafsah, kemana hanya melontarkan dirinya. Jadi itu, apakah hidupnya bahkan sakingnya hendak makan gitu, kotoran yang sudah dibuangnya dimakannya kembali, ya kayak pengen menjatuhkan dirinya gitu. Wa bi halatil hirsi 'ala dunya wa syarhi, ketika ia tamak atas dunia dan ia ketujuh, syarhi itu rakus. Kalau tamak itu rauk terus, syarhi ini kada tahu ampun orang, haram jalannya, tatap di kerjanya, ya kalban, maka manusia itu turun derajatnya menjadi anjing. Wa fi halati ikhtiyar, dalam keadaannya ikhtiyar itu menipu. Nah, menipu lawan orang, membunguri orang, ya kuno wal khida', sama tidak menipu juga, ya kuno dzban, ia menjadi serigala. Nah, serigala itu diam-diam mainnya. Ketika kambing berjurut banyaknya kan mantap, tapi aku nonton di selangan di unting yang mulai belakang. Nah, titik ban. Bisa manusia seperti itu. Kadang wa min sifatil nabat wal asyjar, ada lagi manusia itu berisi sifat tumbuh-tumbuhan. Annahu yakunu bi mabda'i ghusnan, pertama tumbuhnya itu ranting, torian, lembut, mutarahrian. Mutarahrian ini menjadi besar, tumbuh berkembang. Tapi wa fi akhiriyah bisa endingnya pohon tumbuh-tumbuhan itu kering, kerontang, mati, aswad, hitam. Nah, manusia kayak itu juga, ya. Ketika awalnya gagah, bunganya mekar, sudah Tuhan layu, Tuhan keriput. Nah itu juga.
Wa min sifatis sama, bisa lagi manusia itu mengandung sifat langit, annahu mahalul asrar, langit itu tempat rahasia Allah, hati tidak, tempat rahasia atau ilmunya Allah. Wal anwar, wa majma'ul malaikah, tempat berkumpulnya malaikat. Qalbul mu'min baitullah, hati orang yang beriman itu adalah baitullah. Kalau yang baitullah yang ada di Mekah itu tawafnya itu manusia. Tapi kalau di hati orang yang beriman ketikanya hatinya itu mengandung rahasia ilmu-ilmunya Allah, maka yang tawaf mengelilingi di situ yaitu adalah malaikat, melontarkan asrar, ilmu rahasia dan hikmah kepada orang-orang tersebut. Wa min sifatil ardi, kadang manusia itu berisian sifat manusia itu mengandung seperti sifat bumi, annahu mahallul linabatin, tempat tumbuhnya al-akhlaq wa tibat tabi'at. Wa min hulli layin, kadang kasar, tanahnya lembut, wal khasyab kasar, kadang lembut lah tanah bulanak bisa, kadang kasar tanah bambang. Itu kadang lembut manusia itu, kadang kasar. Wa min sifatil arsy, manusia ada sifat arsy, anna qalbahu mahallul tajalli, bahwa hati mereka orang-orang itu tempat tajalli dari Allah. Wallahu annahu khazanatul alam, ada di hati manusia itu seperti lauhul mahfuz, mengandung apa? Mengandung di situ tempat rahasia ilmu, simpanan ilmu. Wal ghalam annahu qabitullah, kalam pulpen tempat mencatat bagi ilmu. Wal jannah annahu idza hasanat akhlaqu, manusia bisa kadang jadi seperti surga ketika bagus akhlaknya. Karena ada bihi jaliso, orang-orang jadi nikmat berkawan lawannya. Surga itu kan memberikan kenikmatan, ia pun bisa memberikan kenikmatan kepada kawan-kawan seperti bukannya. Karena baik kan ya, tengah-tengah antara alam ruh dan antara alam malam. Idza annahu idza qabihat akhlaqu ikhtalaqa bihi jalisu. Nah ketika ia jahat akhlak kelakuannya, kawan yang dia masih hutan sakit hati. Nah, kayak Pak Bangkut dihiga sering buat tak buruk berakhlak, kawan keseluruhan dihiga. Wa inna ma ja'alaka kadzalik, kenapa Allah menciptakan kita kayak kita di tengah-tengah itu, liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqatih, karena Allah ingin memperkenalkan kepada engkau besarnya kemuliaan engkau di antara seluruh ciptaannya. Taat kita taat. Tapi sebaliknya kita itu bisa maksiat, maka lebih turun daripada makhluknya. Wa anna kulluha musakharatun ilaika, semua makhluk itu disungkurkan kepada engkau. Makhlukatun li ajli intifa'i, dan makhluk-makhluk itu barangkali diciptakan agar untuk memberi manfaat kepada engkau. Bayangkan laka an tarfa'a himmatak anha, maka siogyanya bahwa engkau mengangkat himmah engkau daripada itu makhluk, artinya jual mahal. Jangan terlalu gitu menghina akan diri kita, himmah kita, tujuan hidup kita kepada sesuatu yang justru diciptakan sudah untuk kita. Harus mahamba, menghina akan diri. Inya tuh biar kita kada usah bahaba, inya tuh sudah diciptakan supaya memberi manfaat kepada kita. Wa tashtagil bi maulak, lalu engkau sibuk khusus urusan Allah saja. Qala Abu Abbas Al-Mursi, al-aqwan kullu 'abidun musakharatun lak, seluruh alam semesta itu semuanya disungkurkan kepada engkau. Wa anta abdul hadrah, engkau itu hambanya Allah. Fahada yata'allaqu bitawassutil hissi ala ma marra, itulah ta'alluqnya seorang hamba dengan alam tawassut secara hissi, secara zahir, ya, secara lahir. Wa asyara ila ma yadmi tawassul ma'nawi, dan Allah mengisyarat kepada kita ya, Musabit mengisyarat kepada kita bahwa engkau itu bisa ada hubungannya tawassulnya secara makna. Tadi kan Allah diciptakan untuk kita zahir kita. Maknanya kayak apa? Wa annaka jauharah tawi alaika asdaful qawanati, bahwa engkau itu jauhar, benda fisik
Tontowi terkumpul, terhimpun, simpun di alaika di diri engkau asdaq seluruh makhluk-makhluknya ya. Asdaq ya muqawwaran sama makhluk-makhluk yang muqawwaran syabihah bil asdaqnya musadafah wa madhil jauhah atau ilaihi min haitsu an sifatul jami' ya alam. Nah, walau yukhlaq hadhihi sifat. Nah, kita ini sifat benda fisik nah yang terhimpun di diri kita itu seluruh alamnya Allah ada di diri kita. Api ada, sifat api di diri kita panas. Ya, air ada, liur juga. Tanah ada, gosok tangan kita. Makanya kita itu disebut maka alam itu sebuah alam kecil di diri kita. Nah, alam kecil. Miniatur dari seluruh apa yang Allah ciptakan di muka bumi ada di diri kita. Nah, itulah Allah memberitahu kepada kita. Ailam yukhlaq ala sifat ila insan, ada diciptakan semua ini makhluk kecuali hanya manusia. Falidha khalaqahu Allahu ala sifatih, oleh karena itu Allah menciptakan insan manusia itu atas sifatnya Allah yaitu Rahman. Wa ja'alahu khalifatan, dan Allah jadikan manusia khalifah. Ini ja'ilu fil ardi khalifah, kami jadikan engkau itu Adam di muka bumi sebagai khalifah. Ada dari golongan malaikat, karena malaikat itu tahunya ibadah dia kada disebut hayawan. Lalu ia kada kau mengatur dunia ini maka yang menjadi khalifah. Kenapa? Karena kada mengerti hayawan. Nah, kita sifat hayawan ada, binatang ada ya kan. Baiknya ada, kasarnya jadi disuruh kurang komplit. Makanya anak menyerahkan jabatan memimpin satu rakyat itu jangan ditulung pada orang yang kada pernah merasakan semua karakter rakyatnya. Orang ini pernah miskin, karakternya miskin, mengerti kayak apa kondisi orang miskin. Oh orang ini kayak ini tertekan, oh orang ini terhina, pernah. Nah kayak apa ya, mengerti. Nah julung itu, nah namanya jabat itu. Oh orang ini pernah berdosa, pernah bermaksiat, julung. Tapi tobat kayak apa mengalami orang bermaksiat. Ini pengalaman nah. Nah, makanya manusia itu ada semuanya itu. Wajar khalifah fi tanqidhi amri wa nahyihi, dalam melaksanakan perintah Allah dan larangannya. Waja'ala lahu wijhatain, wajhatun ila al-haqqi wijhatun ila khalqi. Dua arah, satu arah kepada Allah, satu arah kepada makhluk. Nah, tapi wa amal malaikah wa man bihi ma'nahum min ruhaniyin. Malaikat mereka dari bangsa rohani, laisa lahum illa uluhiyah. Laisa lahum, tidak ada bagi malaikat il wajhati pula kepada urusan Allah Ta'ala ya. Kita tahu mau jembatan ya. Coba malaikat karena kain ada dia udah tahu jembatan atau memasakkan jadi apa ya? Yang mengenai kita bumi ini. Wahada fi jumlati kulli insanin, lakin la yadhhar lahu, itulah kesimpulan dalam diri manusia. Namun kada nampak di diri manusia itu illa ba'da riyadhah wal mujahadah, kecuali yang meneliti dengan sungguh-sungguh. Wa yusamma hina idzin al-insanul kamil, yaitu manusia yang sempurna. Wa hadhi asrarun la tudrak illa bidhaq, itulah rahasia yang tidak akan ia merasakan kecuali dengan bujur-bujur merasa. Wala tubsha li ghairi albaniha, jangan dibuka kecuali kepada orang ahlinya. Thumma asyara ila khassatin ukhra fi dhalika al-insan bi qawli innama wasa'akal qawlu, innama wasa'akal qawlu min haitsu jismaniyatik, tapi walam yasaka min haitsu ruhaniyatik. Nah, secara fisik oke, alam lebih luas pada kita, tapi secara roh kita lebih luas daripada alam semesta. Jadi kesimpulannya Allah menciptakan kita itu antara alam rendah dan alam yang tinggi yang mulia. Bisa kita naik kepada satu yang tinggi, bisa kita bahagi di malaikat. Bisa kita lebih hina daripada binatang ketika kita manusia. Kalau binatang wajar ada berilmu berakal, tapi kalau kita berilmu berakal kadang masih mendahului. Nah itulah turun. Dan Allah kada pernah menciptakan kepada makhluk selain manusia yang seperti itu. Ja'alaka bainal mulki wal malakut. Tujuannya apa? Liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqati, karena kita diistimewakan oleh Allah. Nah, jadi syukur-syukurlah. Kemudian wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.